pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Jalan belasan kilometer penghubung antar kabupaten rusak parah. Mantan kasat narkoba yang jadi kurir narkoba dituntut hukuman mati. Daripada Bupati Lampung Selatan. Unjuk rasa seribuan warga Register 1 Wai Pisang menuntut pelepasan lahan. Lubang-lubang besar yang menganga di sepanjang jalan ini tampak menantang para pengendara yang akan melewatinya. Jika gagal, para pengendara bisa celaka. Dan sebaliknya, jika pun bisa melewatinya, ini harus penuh perjuangan keras. Ya, jalan rusak parah ini sepanjang belasan kilometer, mulai dari Desa Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, hingga Desa Toto Mulyo, Kecamatan Batu Putih. Meski rusak parah, namun setiap hari jalan ini ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah karena jadi penghubung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Seluruh kendaraan yang melewati jalan ini harus ekstra hati-hati sebab selain ukurannya yang besar, lubang-lubang di sepanjang jalan ini pun dalam hingga puluhan sentimeter. Sudah lama, dulu pernah diperbaiki, cuman ya tetap rusak terus. Sudah berapa lama Mas rusak nih jalan ini? Perkiraan hampir 30 tahun. Tapi belum ada perbaikan dari pemerintah pusat ya? Ada perbaikan cuman ya hancur kayak gini. Harapannya Mas sebagai masyarakat Mas yang sering lewat sini Mas? Harapannya ya jalan ini segera diperbaiki lah, biar bisa jalan lebih aman dan nyaman. Ya lumayan lama sih Pak. Kira-kira yang rusak ini ada berapa kilo Mas? Berapa ya Pak ya? Kalau saya kan bukan orang sini Pak, jadi kurang begitu paham lah ya. Oh iya. Mungkin ya 3 kilo, 5 kilo adalah mungkin ya dari sini Sampai unit 6 ya? unit 6 ya. Harapannya Mas sebagai pengendara Mas? Ya, dengan harapannya keadaan sebagai seperti di jalan? pengendara, jalan ya dienakin lah Pak. Kalau bisa kan kita sebagai ibaratnya kan mobil muatan bisa lancar gitu. Menurut warga, jalan rusak ini sudah sejak lama. Meski beberapa kali pernah diperbaiki, namun tidak dilakukan secara total dan mutu perbaikan jalan pun tidak awet. Sebagai masyarakat ya sangat gimana Pak ya, sangat susah lah intinya untuk beraktivitas, apalagi jalan ini kan menjadi infrastruktur utama lah bagi. Kalau hujan gimana Mas Kalau kondisinya? hujan ya seperti ini Pak, semua tergenang. Gitu. Harapannya sih gimana Pak ya, ada perbaikan gitu Pak. Jalan rusak menyusahkan warga sebab berisiko memicu kecelakaan, merusak kendaraan, dan menyebabkan waktu perjalanan jadi lambat. Warga mendesak Gubernur Lampung segera turun tangan memperbaiki jalan ini. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Tidak hanya di kabupaten, jalan rusak juga banyak terjadi di Bandar Lampung. Di antaranya Jalan Tengku Cik di Tiro, Desa Sumber Agung, Kecamatan Kemiling. Beberapa titik di sepanjang jalan ini banyak berlubang, bahkan aspalnya sudah terkelupas. Para pengendara motor yang melewati jalan ini harus ekstra hati-hati sebab sebagian jalan yang rusak ditimbun dengan bongkahan batu besar. Warga menyatakan jalan rusak ini menyusahkan mereka karena terjadi sudah sejak lama.
Selain perjalanan mereka jadi lebih lambat, jalan rusak juga bisa memicu kecelakaan. Udah lama, udah bertahun-tahun. Sebelumnya sudah ada perbaikan belum sih dari pemerintah? Belum ada sama sekali. Nah, ketika kita lewat sini kan jalannya sangat rusak ya dan berlubang. Sering nggak sih kadang ngelihat ada yang jatuh gitu atau sering terjadi kecelakaan? Sering terjadi kecelakaan ya karena kalau hujan tuh apalagi ke genang air jadi nggak kelihatan tuh ada lubangnya, jadi mereka jatuh. Dari jam 6:30 sampai jam 8:30 itu kan banyak pekerja, karyawan itu berangkatnya itu hampir sering tabrakan. Terjadi yang ibaratnya serempetan, tabrakan itu sering karena hampir nggak semua itu tahu lintas jalannya ini kalau sekarang ini banyak lubang. Warga mendesak Pemkot dan Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung supaya juga memprioritaskan perbaikan jalan di daerah terjauh. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Truk yang terguling di jalan longsor di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, bisa dievakuasi pada Rabu sore. Evakuasi membutuhkan waktu lebih dari 3 jam karena muatan kayu di truk harus diturunkan terlebih dahulu. 1 unit alat berat diturunkan untuk menyingkirkan material longsor. Pada Kamis siang, Jalan Sumatera Lintas Barat rute Liwak Krui sudah bisa dilewati mobil, namun harus bergantian. Petugas memberlakukan sistem buka tutup sebab sebagian badan jalan masih terdapat material longsor yang tebal. Dari kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Jalan Lintas Krui Liwak, pada saat ini untuk truk sudah kita evakuasi dan sekarang lagi pembersihan material longsor. Untuk kendaraan sementara masih kami tutup dan akan kami perlakukan buka tutup jalur. Demikian Komandan, untuk sementara kami laporkan, untuk perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan. Terima kasih. Polisi mengimbau para pengendara berhati-hati melintasi jalan ini sebab intensitas hujan masih tinggi yang menyebabkan jalan licin. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kasih kanan. Kanan bro. Petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri dan Dinas Lingkungan Hidup Kamis pagi mendatangi Sungai Waiwaya di Desa Madaraya, Kecamatan Pagelaran Utara, Pringsewu. Kedatangan mereka untuk mengambil sampel air sungai ini yang ditenggarai tercemar kotoran hewan dan sampah rumah tangga. Tercemarnya sungai ini terungkap air-air ini setelah banyak anak-anak yang menderita sakit gatal-gatal hingga seperti cacar usai mandi di Sungai Waiwaya. Di sepanjang sungai ini ditemukan banyak sampah rumah tangga dan kotoran ternak. Air sungai yang tercemar kian meluas ke arah hilir di desa lain. Setelah selesai mandi, dia terdapat bintik-bintik merah Pak dan gatal-gatal. Memang karena anak-anak itu kurang memperhatikan, jadinya ya tidak dirasakan Pak. Tetapi kalau dilihat secara kasat mata pun itu kelihatan Pak, gatal setelah ini juga dan bisa keluar bintik seperti ada airnya itu Pak. Jadi harapan saya memang untuk di bantaran sungai ini mohon untuk menjaga kebersihan. Selain mengambil sampel air sungai, petugas juga mengambil sampel air sumur di rumah sekitar sungai untuk diuji di laboratorium. Sekarang hasil uji labnya ditengarai mencemari, maka kita akan melakukan pemanggilan terhadap salah satu oknum. Kita beri pengarahan, pembinaan gimana caranya mengelola kotoran hewan yang efektif. Tindakan petugas atas pencemaran sungai ini masih menunggu hasil uji laboratorium. Petugas mengimbau warga dan para peternak supaya tidak membuang sampah dan kotoran hewan ke sungai. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.